Sehubungan dengan bergulirnya aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo yang disampaikan tokoh petisi 100 kepada Menko Polhukam Mahfud MD, menindaklanjuti pula pernyataan Ketua DPR RI di media terkait alasan, bukti, dan urgensi pemakzulan, maka kami juga ingin menyampaikan aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo lengkap dengan alasan, bukti, dan urgensinya. Nah, ini bukti-buktinya kami sudah bawa, tebal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan ini buktinya adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta, ada Pengadilan Tinggi Semarang, dan juga ada Pengadilan Mahkamah Agung, langsung dari Mahkamah Agung. Bersama dengan Bang Ahmad Fazinuddin yang pada hari ini beliau mengantarkan surat kepada Ibu Puan Maharani terkait isu pemakzulan Jokowi yang hari ini sedang ramai dibahas. Betul. Karena kemarin sekitar 2 minggu yang lalu Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menerima perwakilan petisi 100 Bang Marwan dan 12 tokoh petisi 100 yang didampingi oleh Bung Faisal Assegaf di kantornya langsung, dan itu kemudian ditanggapi secara langsung oleh Ibu Puan Maharani. Dan kita akan tanya kepada Bang Ahmad Fazinuddin terkait apa yang kemudian ingin disampaikan di gedung DPR RI, dan surat ini ditunjukkan dalam rangka apa. Silakan Bang Ahmad Fazinuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bung Arit, jadi ini merupakan follow up dari statement Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani, Natsyatra Kushala Devi SOS gitu. Dimana kemarin beliau menyampaikan bahwa untuk masalah aspirasi pemakzulan itu DPR menerima, karena namanya aspirasi tentu diterima begitu. Namun Ibu Puan Maharani menyampaikan bahwa terkait aspirasi itu perlu disampaikan apa buktinya dan apa urgensinya. Gitu loh. Nah, karena itu kami datang kemari yang pertama menyerahkan surat permohonan audiensi. Perihalnya itu permohonan audiensi dan penyerahan bukti aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dan ini menindaklanjuti pertemuan kemarin, saya bacakan saja. Sehubungan dengan bergulirnya aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo yang disampaikan tokoh petisi 100 kepada Menko Polhukam Mahfud MD, menindaklanjuti pula pernyataan Ketua DPR RI di media terkait alasan, bukti, dan urgensi pemakzulan, maka kami juga ingin menyampaikan aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo lengkap dengan alasan, bukti, dan urgensinya. Adapun mengenai waktunya, kami usulkan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 bertempat di kantor DPR RI. Waktunya jam 10.30 sampai dengan selesai. Itu yang kami usulkan. Kemudian agendanya adalah penyampaian aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo dan penjelasan mengenai alasan, bukti, dan urgensinya. Untuk konfirmasi lebih lanjut, saya juga sudah menuliskan nomor HP di surat yang kita kirim. Dan kemudian surat ini dikirim ke DPR RI melalui Sekjen, ditunjukkan kepada beberapa pihak. Yang pertama tentu saja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Yang kedua kepada 9 fraksi yang ada di DPR RI itu sebagai tembusan. Ada fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, PKS, PAN. Pokoknya 9 fraksi yang punya anggota DPR RI di DPR ini, di gedung ini, kita kirimi begitu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, adapun begini, mengenai alasan, kami sebenarnya nanti untuk lebih lengkapnya saat audiensi kami ingin sampaikan. Tapi perlu kami sampaikan, saya tadi sudah mendapat amanah dari Bang Egy Sujana mewakili tim pembela ulama dan aktivis untuk segera dulu menyerahkan surat ini agar beliau nanti bisa ikut audiensi di hari Senin pekan depan. Nah, di Senin itu akan dijelaskan secara lengkap termasuk bukti-bukti yang dijadikan dasar. Nah, ini bukti-buktinya kami sudah bawa, tebal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan ini buktinya adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta, ada Pengadilan Tinggi Semarang, dan juga ada Pengadilan Mahkamah Agung, langsung dari Mahkamah Agung. Nah, adapun terkait alasannya begini, kalau
petisi 100 itu kan alasannya terkait cawe-cawenya presiden. Ya. Yang akhirnya muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing Romawi 21 strip PUU garing 2023 yang kemudian memberikan tafsiran kepada ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sehingga Gibran yang sebelumnya kurang dari 40 tahun tidak boleh maju, jadi boleh maju karena tafsiran dari putusan MK ini. Nah, terhadap putusan MK ini kan ada putusan yang disebut dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Iya, dan putusan MK itu justru menegaskan bahwa Anwar Usman melanggar kode etik berat, kualifikasinya berat. Artinya saat memutus dia melanggar etik, berarti putusan itu adalah putusan yang dihasilkan dari proses yang melanggar etik. Oke. Jadi mereka mengambil alasan itu sebagai perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, karena seorang presiden dan atau wakil presiden itu bisa diberhentikan dari jabatannya sebelum masa akhirnya ya tentunya. Itu bisa karena melakukan pengkhianatan terhadap negara, kejahatan berat, melakukan tindak pidana korupsi, termasuk ya melakukan perbuatan tercela atau ya telah kehilangan syarat, tidak memenuhi syarat gitu. Oke. Nah, kalau kami datang kemari bersama tim pembela ulama dan aktivis, ya pertama kami mengirim surat itu kami juga sama. Idenya adalah aspirasi pemakzulan kepada DPR. Gitu. Ya, alasannya tapi berbeda. Oke. Jadi alasannya benar sama, merujuk ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kami menggunakan alasan adanya ya presiden sudah tidak memenuhi syarat lagi. Kenapa presiden tidak memenuhi syarat lagi? Karena ijazahnya palsu. Karena syarat untuk menjadi presiden kan minimal berijazah SMA atau sederajat. Ya. Nah, lulus SMA atau sederajat kan dibuktikan dengan ijazah yang asli. Ya. Nah, presiden ini tidak punya ijazah asli. Di mana dibuktikan itu? Nah, buktinya adalah ini. Ini salinan petikan putusannya. Mungkin bisa terlihat ya. Salinan putusan yang bundelnya sebesar ini dari Pengadilan Negeri Surakarta. Apa isinya itu? Pada kasus pidana Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Di dalam kasus tersebut, ya kan, di dalam kasus tersebut kan Bambang Tri dan Gus Nur dianggap mengedarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran. Nah, ternyata Bambang Tri dan Gus Dur yang sebelumnya dianggap mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu Jokowi itu ternyata dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Jadi kan Gus Nur, Bambang Tri itu di tingkat penyidikan dalam dakwaan didakwa dengan 3 dakwaan. Satu, dianggap mengedarkan kabar bohong, pasalnya 14. Kemudian ada juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang kedua, dianggap melakukan penodaan agama karena Gus Nur saat itu mengadakan mubahalah ya. Yang ketiga, dianggap menyebarkan kebencian permusuhan berdasarkan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, di tingkat pertama, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta itu menyatakan bahwa Bambang Tri dan Gus Dur terbukti mengedarkan kabar bohong. Artinya, ijazah palsu yang dikatakan oleh Bambang Tri dan ditulis Bambang Tri di dalam buku Jokowi Undercover itu adalah kabar bohong. Oke. Tetapi di tingkat Pengadilan Tinggi Semarang dianulir. Diadili sendiri. Dan kemudian diturunkan juga. Tadinya vonisnya kan oleh jaksa dituntut 10 tahun dengan pasal kabar bohong. Divonis oleh hakim 6 tahun dengan pasal kabar bohong. Nah, kemudian di tingkat Pengadilan Tinggi Semarang, vonis diturunkan dan pasalnya berubah. Bukan lagi dengan pasal kabar bohong. Diadili oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan dinyatakan pasalnya bukan kabar bohong, hanya dianggap menyebarkan kebencian kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Pasal Undang-Undang ITE gitu. Jadi kabar bohongnya nggak terbukti. Tinggal Undang-Undang ITE. Nah, kemudian bawa kasasi. Nah, dikuatkan bahwa ini undang-undangnya adalah Undang-Undang ITE. Nggak balik ke pasal kabar bohong lagi seperti tuntutan jaksa. Artinya apa? Artinya ijazah palsu yang disuarakan oleh Bambang Tri dan Gus Dur itu bukanlah kabar bohong, ya, bukan kabar bohong. Yang kedua, Bung Arief kan ikut juga
ya proses persidangannya kan. Ya. Nah, saya juga mendampingi persidangan dari awal sampai akhir. Di dalam proses persidangan itu kan tidak ada satupun saksi yang bisa menunjukkan ijazah asli saudara Joko Widodo. Termasuk jaksa, dokumen yang dia bawa semuanya cuman kopi. Fotokopi. Padahal yang dipersoalkan adalah kepalsuan ijazah Jokowi. Harusnya kan kalau dia mau membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli dan orang yang mengatakan ijazahnya palsu itu adalah orang yang mengedarkan kabar bohong, harusnya kan ditunjukkan ijazah aslinya. Betul. Nah ini tidak ada. Nah dari situ berdasarkan putusan pengadilan yang ingkrah ini, kami tidak men-challenge DPR. Kalau butuh bukti, ini buktinya. Presiden nggak ada ijazahnya yang asli. Buktinya ada. Bukan omong-omong putusan pengadilan setebal ini nih. Putusannya setebal ini. Nih. Petikan putusan nomor 318 Pitsus garing 2022 garing PN SKT. Ini putusan, bukan kata Ari, bukan kata Kozinudin, bukan kata siapa, bukan. Terus selanjutnya, nah dulu kita juga pernah mau membawa proses pemakzulan itu ke DPR. Ya. Tetapi DPR menolak. Makanya DPR kita gugat dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini vonisnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini masih ada salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu kita kan membawa aspirasi tahun 2020 ini. Ini yang pertama. Ini untuk membantah pernyataan Prof Yusril, Prof Jimli yang menyatakan orang yang menyuarakan pemakzulan itu dianggap orang yang takut kalah pilpres dan panik. Saya garis bawahi ya, kami menyuarakan aspirasi pemakzulan Presiden Jokowi itu jauh sebelum pilpres 2020. Namun saat itu alasannya adalah karena Presiden melakukan perbuatan tercela karena banyak bohong. Nah, kita bawa ke DPR ditolak, ya kita gugat DPR. Walaupun akhirnya di NU, itu hal yang lain. Saya ingin menegaskan dengan putusan ini bahwa putusan ini membuktikan bahwa masalah aspirasi pemakzulan presiden itu bukan karena sebelum ada pemilu. Sebelum ada pilpres, jauh. Bukan karena takut kalah pilpres, panik. Enggak, ini udah lama. Hanya memang menemukan momentumnya saat tim petisi 100 mendatangi kantor Menteri Politik Hukum dan Keamanan begitu. Nah, saya ingin jelaskan juga urgensinya. Kenapa ini urgen untuk kami sampaikan kepada DPR? Karena begini, sebagai bagian dari anak bangsa, tentu kita tidak mau mewariskan legacy punya presiden berijazah palsu. Ini harus dibersihkan. Kami tidak punya daya paksa untuk memanggil presiden untuk menunjukkan ijazah aslinya. Yang punya wewenang itu adalah DPR melalui fungsi kontrol yang ada pada DPR. Kemarin Ibu Puan Maharani sudah membuka ruang aspirasi itu. Ibu Puan hanya butuh bukti dan urgensinya apa. Nah, hari ini kami bawa bukti 4 putusan, 1 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 putusan Pengadilan Negeri Surakarta, 1 putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dan 1 putusan Mahkamah Agung. Udah ingkrah ini. Jadi bahwa ijazah Jokowi itu tidak dapat dihadirkan, tidak ada aslinya, itu ingkrah. Yang kedua, bahwa Gus Nur dan Bambang Tri tidak mengedarkan kabar bohong, hanya dianggap menyebarkan permusuhan, kebencian berdasarkan sara, itu juga udah ingkrah. Nah, harapan saya nanti kita bisa diagendakan untuk ketemu, dan setelah ketemu nanti teman-teman akan kita undang untuk bisa menyampaikan aspirasi langsung. Betul. Kita mau tidak lanjuti, benar enggak sih Ibu Ketua DPR RI benar-benar membuka diri terhadap aspirasi ini? Jangan-jangan setelah kami datangi, kami bawa bukti nanti beda lagi begitu. Tapi kita ya husnuzon lah, karena pernyataannya kita diminta datang, bawa bukti, kita bawa bukti. Kita kirim surat dulu, kita jadwalkan kalau bisa Senin besok, mudah-mudahan Senin bisa terjadwal. Nah, paling tidak surat ini adalah bagian bentuk komitmen kami cinta kepada negeri ini. Dan kami tidak ingin negeri ini ada legacy pernah dipimpin oleh presiden yang tertuduh, katakanlah demikian ya, berijazah palsu. Dan ini kesempatan bagi Pak Jokowi. Kalau katakanlah kalau datang ke pengadilan gengsinya turun ya, nggak maulah ngapain ngurusi penggugat itu, ngurusi Bambang Tri, ngurusi siapa, Gus Nur. Ya sudah, nanti di DPR ketika dipanggil oleh DPR, dia selain mengklarifikasi, bawalah ijazahnya. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh Bambang Tri, SD, SMP, SMA juga UGM-nya. Yang paling penting S1 UGM-nya, karena menurut Bambang Tri Mulyono, Presiden Jokowi tidak punya ijazah UGM. Ijazah yang dipakai itu punya Hari Mulyono, adik ipar Jokowi yang dulu pernah menjadi mantan suami Hidayati. Yang Hidayati hari ini menjadi istri dari Ketua MK
Anwar Usman. Begitu. Ada lagi yang ditanya? Ada pertanyaan begini Bang Ya, Ahmad gimana? Sodinuddin. Memang isu ini kan bergulir pertama kali kemarin yang kemudian diungkap publik adalah ketika Pak Mahfud MD membuka posko pengaduan terkait pemilu curang dan akhirnya itu ditangkap oleh petisi 100. Betul. Namun ada pertanyaan begini, bukankah gugatan soal gugatan soal ijazah palsu Jokowi saat ini masih berjalan di PN Jakarta Pusat? Oh iya. Apakah tidak akan menunggu? Nanti DPR akan bilang begini, ya kita tunggu aja putusan PN Jakarta Pusat. Nah, gimana? Nah, yang pertama, yang diminta oleh DPR adalah alasan, bukti, dan urgensi. Oke. Bukan terkait putusan yang ada di Jakarta Pusat. Oke. Sehingga kami datang itu membawa bukti putusan ini, baik di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal pemakzulan yang lalu, juga putusan di Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Pengadilan Mahkamah Agung. Nah, silahkan bukti ini untuk dikaji oleh DPR. Oke. Karena ranah DPR itu adalah lembaga politik. Biarkan yang gugatan perdata tetap jalan, ya, proses politik tetap jalan. Ya. Karena proses politik itu kan nanti arahnya ke pemakzulan. Betul. Kalau pemakzulan kan kalau kita lihat di konstitusi kita kan urutannya adalah pertama proses politik di DPR. DPR bersidang untuk menentukan apakah layak atau tidak. Kalau sudah, berarti ada HMP, hak menyatakan pendapat, dan pendapat DPR bahwa presiden melakukan melanggar konstitusi dan harus dimakzulan, baru dibawa ke MK. Di MK nanti diproses secara hukum, diadili di MK. Bukti ini silahkan dibawa MK, nanti kami siapkan. Ini aslinya, tapi nanti yang akan kami serahkan nanti yang kopinya lah ya. Kalau butuh aslinya kita serahkan ya bukti asli ini. Dan bisa diminta salinannya ke Pengadilan Surakarta, bisa. DPR kan tinggal minta, bener nggak nih ya, bukti pengadilan dari Surakarta yang dibawa oleh pengadu di DPR ini ada di Pengadilan Negeri Surakarta, tinggal cek gitu. Jadi artinya proses yang ada di Jakarta Pusat tidak menghalangi untuk proses di DPR, paralel aja jalan gitu loh. Iya. Kalau ternyata di sini terbukti, ya di sana tinggal cabut. Kalau sudah terbukti di DPR ternyata bener ini, ya. Presiden telah melakukan perbuatan yang melanggar konstitusi dan layak dimakzulkan, ya diproses saja kan selesai. Begitu, Rik. Oke. Terakhir nih, mungkin Bang Ahmad Sodinuddin. Memang di Jakarta Pusat itu kalau saya tangkap memang itu adalah gugatan perdata ke Pak Jokowi-nya. Sementara kalau di DPR ini kan lembaga politik yang kemudian berhak mengambil Pak Jokowi sebagai presiden, bukan sebagai Pak Jokowi. Nah, itu juga mungkin jadi pertimbangan nanti. Jadi artinya dua-duanya berjalan beda ini. Dua-duanya bisa jalan. Nah, terakhir mungkin ini kan kemudian surat sudah disampaikan dan Bu Puan Maharani dan kemudian banyak selain Bu Puan Maharani juga menanggapi soal isu pemakzulan Jokowi. Terakhir harapan Pak Ahmad Sodinuddin kepada DPR dan kepada masyarakat secara umum gimana? Ya, jadi yang pertama tadi betul saya mau tegaskan, kalau proses di Jakarta Pusat ini bergulir kan terhadap pribadi Jokowi. Betul. Kalau yang di sini kan status Jokowi sebagai presiden. Karena pemakzulan itu tidak mungkin ditujukan kepada pribadi, pasti lembaga, dalam hal ini lembaga presiden. Jadi jalan aja paralel, nggak ada masalah gitu. Nah, yang kedua, tentu harapan kita DPR bisa mengakhiri polemik ijazah palsu ini. Dengan cara apa? Ya bersidang gitu loh, diselesaikan. Kalaupun nanti hasilnya ternyata presiden datang bawa ijazah salah asli, selesai, putus. Tapi kalau ternyata memang nggak ada ijazah asli, ya dimakzulkan. Karena yang punya daya paksa secara konstitusi dan itu legal adalah lembaga DPR. Karena DPR itu selain fungsi legislasi ya bikin undang-undang, fungsi anggaran ya merancang APBN, dia punya fungsi controlling. Nah, kontrol ini termasuk untuk mengontrol eksekutif baik dari sisi jalannya pemerintahan atau dari sisi apakah presiden ini masih memenuhi syarat-syarat begitu loh. Kalau presiden misalnya salah satunya ya dia kan harus WNI. Tiba-tiba presiden diketahui dan terbukti mengajukan sebagai warga negara yang lain asing. Ya ini bisa dibawa dan dimakzulkan karena dia sudah tidak memenuhi syarat. Kenapa? Syarat untuk menjadi presiden itu adalah warga negara Indonesia dan sudah terbukti dia mengambil warga negara asing. Nah, bukti dari warga negara asing itu dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan karena presiden sudah tidak bisa memenuhi syarat. Nah, hari ini yang kita bawa adalah bukti bahwa presiden tidak berijazah SMA. Karena apa? Ijazah SMA sederajatnya tidak asli, termasuk juga ijazah yang palsu. Jadi sebenarnya saya melihat ada dua perspektif ini. Satu tidak memenuhi syarat, yang kedua memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan tercela. Sebab
tidak ada seorang pun di Republik ini yang menyatakan orang yang memalsukan ijazah itu sebagai perbuatan yang mulia. Pasti itu perbuatan tercela. Nah, karena itu saya berharap DPR bisa menindaklanjuti, dan tadi saya sudah kasih nomor saya, bisa dihubungi, dan saya juga akan koordinasi dengan tim di internal kawan-kawan ya, Bang Egy yang lainnya lah, Bang Azam dan semuanya lah, Bang Damai dan yang lainnya lah. Nanti juga ada tokoh ulama kita undang. Dan selama ini memang risau terhadap kasus ijazah palsu ini. Jadi ini sebenarnya juga cara yang bagus buat Pak Jokowi untuk membersihkan namanya. Sehingga begitu dipanggil DPR ya untuk dilakukan pemeriksaan, Jokowi klarifikasi, dia bawa ijazah asli, diperiksa ya melalui laboratorium forensik, asli identik, selesai. Dan kalau sudah selesai, minta semua yang ngomong ijazah palsu berhenti. Termasuk yang menggugat ya. Termasuk berhenti ya, teman-teman yang gugat di Jakarta pun saya minta cabut. Udah selesai. Tapi sebaliknya, kalau memang terbukti harus segala proses, nggak peduli 6 bulan berapa. Saya tidak setuju kalau menurut Prof. Yusril ini lama menunggu 6 bulan dan seterusnya. Problemnya bukan lama atau tidaknya, ada kehendak enggak DPR ini melakukan proses kontrol terhadap kinerja eksekutif. Iya kan? Betul. Bukan masalah selesai atau tidak, bahkan kalaupun gagal itu hal yang lain, yang penting prosesnya lanjut. Nah, untuk mengukur apakah DPR serius, tentu kita akan takar apakah pernyataan Ibu Puan itu serius, mau menerima. Karena dia sudah membuka diri untuk aspirasi pemakzulan. Dan ingat, saya ingin tegaskan kepada siapapun yang menuding ya kegiatan pemakzulan itu sebagai satu kegiatan inkonstitusional, keliru, karena menyampaikan pendapat aspirasi itu juga dijamin konstitusi. Betul. Pasal 28 menyatakan bahwa kita setiap warga negara ya dijamin kemerdekaan bersikap, berkumpul dan menyampaikan pendapat, termasuk berpendapat tentang terjadinya pelanggaran konstitusi oleh presiden. Dan apalagi konstitusi kita mengatur memang presiden itu bisa berhenti di tengah jalan, kecuali konstitusi kita mengatakan haram presiden berhenti di tengah jalan, walaupun mati dia tetap harus jadi presiden. Faktanya kan enggak, presiden bisa berhenti karena sakit, karena mati, ya kan? Karena melakukan pelanggaran berat. Nah, ini yang kita bahas adalah karena tidak memenuhi syarat dan karena melakukan perbuatan tercela terkait ijazah palsu ini. Jadi saya kira jangan diperluas ini inkonstitusional. Kalau kita datang juga resmi, ngirim surat juga resmi, kita juga mau beraudiensi, siap diminta bukti. Segambreng nih, segede gaban saya bawa nih dokumen bukti. Tapi hari ini belum saya serahkan, saya suratnya dulu, nanti saya siapkan. Saya ingin menunjukkan kepada sekjen di DPR bahwa kita serius. Tidak sekedar ngomong ada bukti, tapi buktinya nggak ada. Tapi serius kita ada bukti. Mungkin itu saja. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti oleh DPR dan bisa beraudiensi. Termasuk kalau saya lihat tadi suratnya juga ke fraksi. Semua fraksi di DPR juga disurati ya. Ya, karena begini, ada tambahan ya. Saya juga berharap semua fraksi juga bisa hadir. Karena apa? Karena kepentingan untuk mengontrol presiden eksekutif itu bukan tugas pimpinan DPR. Seluruh anggota DPR, seluruh parpol. Nah, alat kepanjangan tangan parpol itu ya di fraksi di DPR. Jangan sampai ada fraksi yang justru ikut-ikutan mengatakan ini nggak masuk akal, ilegal, inkonstitusional. Janganlah, ini hak masyarakat. Justru anggota DPR yang dipertanyakan kinerjanya bagaimana nih kalau tidak ditindaklanjuti, kan mereka wakil rakyat. Ada aspirasi dari rakyat, semestinya diserap dulu. Terlepas nanti terbukti atau tidak itu hal yang lain, diserap dulu. Nah, saya kira Mbak Puan ini cukup bijak lah, dia mau membuka diri, menerima dulu. Walaupun akhirnya beliau menanyakan masalah buktinya, urgensinya, dan hari ini kita datang untuk menunjukkan bukti dan juga urgensinya. Begitu. Oke, terima kasih Bang Ahmad atas waktunya dan mudah-mudahan ini segera diterima dan ditindaklanjuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.